Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Vanessa Sulaiman dari kelas 105 nomor presensi 35. Saya di sini akan membacakan terkait jawaban saya dari soal-soal penilaian harian 2 terkait materi teks biografi dan materi teks puisi. Untuk soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang teks biografi? Yang saya ketahui tentang teks biografi adalah teks biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan grafien yang artinya menulis. Dari pernyataan tersebut dapat kita ambil maknanya, yaitu biografi adalah tulisan tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Umumnya berisi riwayat kehidupan seseorang yang ditulis berdasarkan fakta dan ditulis dengan jelas serta kompleks. Lanjut untuk soal nomor 2, yaitu apa saja struktur teks biografi. Nah, untuk struktur teks biografi sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Nah, untuk orientasi sendiri berisi pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Untuk orientasi ini umumnya terdapat pada bagian awal teks. Nah, untuk ciri-ciri orientasi ini biasanya terdapat nama tokoh, latar belakang keluarga, alamat rumah, riwayat pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Lalu untuk yang kedua adalah peristiwa penting yang berisi runtutan peristiwa dan masalah yang pernah dialami oleh sang tokoh. Nah, untuk peristiwa penting sendiri, biasanya pembaca dapat mengambil hikmah, teladan, dan mengerti susah senang yang dialami oleh sang tokoh. Lalu untuk struktur yang ketiga yaitu reorientasi yang berisi simpulan atau penutup. Pada bagian ini, penulis memperjelas bagaimana kisah sang tokoh bisa menjadi teladan. Nah, untuk reorientasi ini bersifat opsional. Lanjut untuk soal yang nomor 3, apa saja kaidah kebahasaan teks biografi? Yang pertama adalah kata hubung, yang kedua adalah rujukan kata, yang ketiga kata kerja, dan yang keempat adalah waktu, aktivitas, dan tempat. Untuk kata hubung terbagi menjadi 2, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Nah, untuk rujukan kata itu terdapat rujukan benda, tempat, dan rujukan kepada orang. Lalu yang terakhir ada waktu, aktivitas, dan tempat yang biasanya ditulis oleh sang penulis pada teks biografi. Lalu selanjutnya, apa itu puisi? Nah, untuk puisi sendiri yaitu teks atau karangan berupa karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan sang penyairnya sehingga terdapat banyak makna di dalamnya. Selanjutnya, soal yang nomor 5, apa saja puisi baru? Nah, untuk puisi baru ini terdapat 7 jenis. Yang pertama ada balada. Balada biasanya berisi kisahan atau cerita. Lalu yang kedua adalah himne, berisi puja-puji kepada Tuhan, tanah air, atau pahlawan. Untuk himne sendiri biasanya tidak ada namanya. Lalu untuk ode, itu berisi sanjungan kepada orang yang berjasa. Biasanya di ode ini dicantumkan namanya. Lalu yang keempat ada epigram yang berisi nasihat, tuntunan, dan ajaran hidup. Lalu yang kelima ada romansa yang berisi luapan perasaan, namun perasaannya lebih merujuk ke positif. Lalu yang ketujuh ada elegi yang berisi luapan perasaan yang condong ke pilu. Lalu untuk yang terakhir terdapat satire yang berisi sindiran atau kritikan sebagai suatu kritik sosial. Lalu untuk soal terakhir nomor 6 yaitu apa saja unsur-unsur puisi? Unsur-unsur puisi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama unsur batin dan yang kedua unsur fisik. Untuk unsur batin sendiri terdapat 3, yaitu tema, amanat, dan sikap penyair. Lalu untuk yang kedua yaitu unsur fisik terdapat majas, rima, konotasi, kata berlambang, dan pengimajian.
Sekian dari saya, Sylvia. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.